Hai, jadi kita perhatikan cara semesta yang unik sekali memberikan kita pemahaman yang lebih deep. Bagaimana kita bertindak atau kita melakukan perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi better person. Hai, jadi kita perhatikan cara semesta yang unik sekali memberikan kita pemahaman yang lebih deep. Bagaimana kita bertindak atau kita melakukan perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi better person. Jadi perhatikan di dalam rumah Anda saat ini, apakah ada barang-barang yang rusak, dari dapur, dari toilet, keran gitu ya, jam gitu ya, atau mungkin tanaman yang Anda rawat namun ternyata dying atau tidak tumbuh dengan baik. Ada berapa banyak tanaman yang Anda rawat namun tidak tumbuh dengan baik? Atau mungkin baju-baju Anda yang sudah tidak terpakai, Anda keluarkan. Barang-barang yang ada di dalam rumah yang sudah tidak terpakai, Anda keluarkan. Anda membuat space di dalam rumah, space yang baru untuk tempat yang baru, untuk barang-barang yang baru. Jadi barang-barang yang Anda sudah tidak gunakan lagi, yang sudah usang, yang sudah lama, give it away atau Anda buang gitu ya. Jadi Anda membuat space, dan itu juga di dalam diri kita juga sama. Ada orang-orang tertentu yang mungkin Anda rasa Anda mesti cut gitu ya, Anda bukan memberi jarak, tapi ya kalau saya bilang memberi jarak, kayak space, membuat space hingga pada akhirnya nantinya ketika vibrasinya sama, maka orang tersebut akan kembali dengan vibrasi yang baru, dengan pemikiran yang baru, persepsi yang baru. Namun jika tidak, maka ya fall away. Jadi Anda mulai membuat space di dalam hati Anda. Siapa saja yang memang intuisi Anda in tune pada orang-orang tersebut, karena ketika cycle Anda berganti, Anda berada di dalam lingkungan yang mendukung Anda. Ketika Anda sharing hal yang membuat Anda bahagia, mereka lift up, mereka mendukung Anda, mereka mensupport Anda, mereka memberikan perhatian, memberikan cinta. Namun perhatikan orang-orang di sekitar Anda yang ketika Anda sharing kebahagiaan, namun mereka mulai ada keirian atau ada something yang membuat Anda nggak nyaman, Anda segera bereskan dan membuat space di dalam hati Anda. Karena bagaimanapun juga saat ini perkembangan mental Anda, kebahagiaan diri Anda itu lebih penting daripada apa yang terjadi di luar Anda saat ini. Jadi so guys, perhatikan feeling Anda saat ini. Jika Anda nyaman di dalam cycle Anda saat ini, teruskan, dukung, buat community yang saling mendukung, saling memberi, saling memfasilitasi, saling mensupport, saling memberikan inspirasi dan motivasi. Namun ketika cycle Anda itu sudah mempertanyakan keanehan Anda mulai membuat space, dan hingga pada akhirnya ketika mereka kembali, mereka menjadi diri yang lain, dan Anda juga menjadi baru, semuanya baru, dan relationship pun akan lebih nyaman, lebih baru, lebih fresh, dan lebih memahami satu dengan yang lain gitu ya, lebih banyak bersyukur. Karena ini intinya bahwa ketika kita hidup berdampingan, kita bersama, kita lebih banyak mensyukur, kita lebih banyak berterima kasih, kita lebih banyak memberikan affection and love and unconditional, apapun keadaannya, bahwa kita saling sayang, saling mendukung, saling mencintai, saling memberi, saling
mensupport dan memfasilitasi. Itu yang penting, kita hidup bersama-sama. Setiap saat Anda memperhatikan feeling Anda dan pikiran apa yang kemudian melintas di dalam diri Anda, itu yang kita let go, itu yang kemudian kita accepting, dan kemudian kita let go, kita biarkan itu luruh, atau kita biarkan itu pergi dan berganti dengan persepsi yang baru. Mungkin Anda memandang diri Anda saat ini tidak layak, atau Anda memandang diri Anda saat ini merasa bahwa banyak hal di masa lalu yang kita lakukan yang mungkin banyak mengecewakan. Namun kembali ketika kita berpikir atau mengulang kembali peristiwa, masuk kembali ke dalam pintu memori lama, maka apa yang terjadi in the present moment menjadi masa lalu, dan masa lalu menjadi masa depan. Kita nggak akan kembali ke masa lalu ya, kita akan create masa depan, kita akan membuat masa depan yang kita inginkan seperti apa ya. Jadi kalau saya bilang time travel ke masa lalu itu not worth enough, nggak worthy, sama sekali nggak berguna ya kalau kita kembali ke masa lalu dan berpikir bahwa, atau mengambil hal-hal, atau mulai memperbaiki frame-nya. Opini saya itu kayaknya nggak berguna banget, karena kemudian kita meninggalkan the present moment. Jadi living in the now, present moment itu kita benar-benar nggak berpikir tentang masa lalu. That's okay, masa lalu gitu ya, kita biarkan pergi, kita biarkan let go, kita berganti dengan apa yang new, yang saat ini kita persepsi baru, pandangan baru, cara relationship dengan diri kita baru, bagaimana cara kita memandang diri kita baru, dan semuanya baru. Jadi let go, jadi kita enteng apa yang kita jalani kehidupan sehari-hari itu, kita merasa enteng karena kita nggak membawa beban di masa lalu gitu ya. Kemudian ketika kita berpikir tentang masa depan, kita nggak mengkhawatirkan, namun kita create gitu ya. Kita masuk ke suwung, kita masuk ke unknown. Untuk apa? Untuk create, untuk mengulang, untuk membuat pola baru, untuk membuat software baru yang nantinya akan kita tanamkan di dalam tubuh kita, yang kemudian akan menjadi servo yang baru. Nah, dari situ apa yang kita alami atau experience, kita mulai berbeda, kita mulai experience berbeda, kita mulai mengalami hal-hal baru, kita bertemu dengan orang-orang baru, kita bertemu dengan knowledge baru, skill baru, kita banyak belajar dari hal-hal yang baru. Dari situlah kita kemudian transformasi. Dari situ kita tidak lagi stuck pada paradigma, old paradigma, itu kita stuck pada all belief kita, kepercayaan kita di masa lalu. Kita nggak lagi stuck di sana, kita sudah let go. Kenapa? Karena itu hanya story, itu hanya memori, dan pikiran kita senang sekali membuat drama ya. Pikiran kita senang mengembang ke sana kemari, memproyeksikan dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita mengendalikan apa yang kita proyeksikan untuk kita membuat atau memproyeksikan apa yang kita inginkan, bukan karena servo lama atau pattern blueprint lama yang ditanamkan oleh orang tua kita, atau didikan daripada lingkungan kita di masa lalu, namun lebih kepada servo atau software yang kita pilih sendiri, yang kita choose sendiri, yang kita tanamkan sendiri di dalam tubuh kita. Jadi hari-hari kita isi dengan bagaimana memperhatikan feeling kita tiap-tiap saat, dan kemudian mempertanyakan di pikiran kita apa yang mengganggu, apa yang membuat gelisah, apa yang membuat takut, atau apa yang membuat marah. Kemudian kita accept, kemudian kita let go. Dari situ
kita merasakan bahwa hati kita semakin terbuka gitu ya, kita merasakan bahwa kita semakin plong, kita semakin enjoy dengan kehidupan, kita semakin enjoy di present moment. Jadi isi hari-hari Anda dengan releasing secara otomatis, maka Anda pun akan mengalami satu kedamaian moment per moment. Thank you guys. Yeah.